Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Garuda Kencana Indonesia menggelar konferensi pers tentang dugaan pemerkosaan anak di bawah umur Jakarta 12 Juli 2023. Dalam konferensi pers tersebut membahas seorang anak perempuan di bawah umur yang diduga diadopsi ilegal dan diiming-imingi janji disekolahkan, ternyata menjadi korban kekerasan seksual dari ayah dan ibu yang mengadopsi. Penasehat Hukum Keluarga Firman Hasurungan Simanjuntak menjelaskan kronologi si anak yang awalnya diadopsi oleh sepasang suami istri dari sebuah yayasan di kota Semarang. Lebih lanjut, Firman menjelaskan si pelaku awalnya membawa korban ke rumah yang berada di Jonggol, Kabupaten Bogor, dan di rumah tersebut diduga pelaku melakukan kekerasan seksual terhadap anak tersebut. Dirinya menambahkan, dalam beberapa bulan kemudian sang anak beberapa kali meminta bantuan pada tantenya melalui media sosial TikTok untuk dijemput. Hingga kini pelaku masih buron dan belum ditemukan di mana keberadaannya. Bahwa telah terjadi adopsi ilegal, kekerasan seksual terhadap anak kita yang berusia 9 tahun. Jadi kami akan memberikan sedikit kronologis singkat dulu sebelum nanti pendalaman terhadap poin-poin masalah yang akan kita angkat. Pertama adalah anak ini diadopsi di sebuah yayasan di Semarang. Milik yayasan, ya? Iya. Ada pemilik yayasan saat itu. Ini saya pemilik yayasan siapa? SR. SR. Nah, ketika sudah diserahkan uang itu, si anak ini dibawa oleh W ke hotel ya? Ke hotel? Ke hotel di Semarang. Inisial hotelnya apa? GC ya? GC, Hotel GC di Semarang. Untuk diserahkan kepada pelaku tadi dan istrinya. Sampailah di hotel itu, si anak ini diserahkan oleh W tadi kepada pelaku. Anak ini diambil, dibawa ke dalam kamar. Menurut pengakuan si anak di dalam BAP-nya, dia disuruh buka baju. Buka baju, telanjangin. Dia bilang diperiksa semua badan-badannya. Katanya mau lihat nih ada penyakit apa enggak si anak ini. Setelah itu, anak itu dibawa ke Jonggol tanpa sepengetahuan neneknya ini nih. Neneknya. Ya katanya dibawa, anak itu mau dibawa besok ya. Besok ya. Jadi malam ini istirahat dulu di hotel. Besok pagi mau dibawa katanya ya. Tapi ternyata malam itu langsung dibawa ya. Tanpa izin ke emak. Sabtu pagi. Tanpa izin ke neneknya. Tanpa ya? izin ke neneknya. Oke. Nah, setelah itu sampai lagi Jonggol. Terjadilah dibawa oleh si A sebagai pelaku dan istri pelaku di mobil ya. Yeah. Nah, beberapa bulan kemudian si anak ini 3 bulan berapa bulan? Beberapa bulan kemudian lah, anak ini mencari tantenya melalui akun TikTok saat itu. Nah, dia ketemu akun TikTok tantenya, di wave lah tantenya, halo tante ini aku Ham. Kamu apa kabar? Kamu kemana aja? Nggak pernah hubungin? Iya, aku nggak boleh pegang handphone. Ini aku baru pakai handphone ibu angkatnya itu. Nah, ketemulah tantenya itu di akun TikTok itu. Kamu apa kabar? Tante jemput aku dong. Kenapa kamu nggak betah ya? Aku diperkosa. Siapa yang perkosa kamu? Bapak. Bapak yang perkosa. Nah, datanglah keluarga ini ke yayasan untuk mengklarifikasi. Minta yayasan untuk bisa segera menjemput anak ini. Tapi yayasan berkilah. Itu hoax. Nggak mungkin bapak ini orang baik kok, keluarga baik-baik itu. Keluarga terpandang, orang terhormat, nggak mungkin lakukan itu. Oke, beberapa hari kemudian, si anak TikTok lagi nih tantenya. Tante tolong jemput aku dong, aku diperkosa. Datang lagi keluarga ke yayasan. Yayasan tolong dong, ini anak cucu saya diperkosa, ini gimana? Nah sekarang dalihnya bukan itu lagi, dalih sekarang kami tidak punya datanya. Tidak tahu rumahnya, alamatnya. Bagaimana bisa yayasan menyerahkan anak kepada orang lain tanpa data, tanpa selesai surat, tanpa kakak, tanpa nyimpen alamatnya, tanpa KTP. Kita beli handphone aja pakai KTP, mungkin rekan-rekan tahu semua. Ini anak orang. Oke. Bergulirlah waktu.
Sampai akhirnya keluarga ini sudah frustasi, tidak tahu lagi kemana harus mencari anak ini. Sampailah bertemu dengan tim kita di Semarang ini. Lalu kami langsung berinisiatif, teman-teman di Semarang, Mbak Endiri di Semarang, untuk memvisum. Alhasil dari visum itu terbukti bahwa memang ada sobekan di dalam pembuluh darahnya itu. Saat terjadilah kekerasan seksual, diduga terjadi kekerasan seksual terhadap anak. Dari Jakarta, tim liputan melaporkan untuk Sinpo TV.